Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai mata kuliah statistik penelitian pendidikan. Pada pertemuan pertama ini kita bahas dulu bab pertama, metode statistika dalam penelitian pendidikan. Bagian A, ilmu statistik. Ilmu statistik atau yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai statistics mempelajari sesuatu berkaitan dengan angka-angka, has to do with the analysis of numerical data. Jadi data numerik yaitu data yang berbentuk angka. Jadi itu yang harus kita ambil dulu kata kuncinya. Mempelajari statistik tentunya mempelajari data yang berbentuk angka. Dalam hal ini, ilmu statistik membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan how things are. Apa yang kita pikirkan dari data itu. Di samping itu, sementara orang ada yang memandangnya sebagai sekumpulan teori dan metode yang diterapkan untuk memahami sekumpulan data dalam bentuk angka. Jadi di samping kita mempelajari angka-angka, ilmu statistik itu sebuah ilmu juga merupakan sekumpulan teori atau metode atau cara yang kita gunakan, yang kita terapkan untuk memahami kumpulan data, tentunya data yang berbentuk angka. Menurut Wisma menyatakan bahwa ilmu statistik itu adalah a collection of theory and methods applied for the purpose of understanding data. Dalam pandangan ini, ilmu statistik mengkaji tentang cara efektif, cara yang kita gunakan untuk meringkas dan mengkomunikasikan sejumlah informasi yang memberikan suatu situasi tertentu. Concept effective ways of summarizing and communicating messages of information describe some situation. Dari kacamata inilah maka muncul istilah statistik deskriptif. Jadi artinya berbicara tentang statistik deskriptif itu berbicara tentang gambaran data yang akan kita ungkap, penjelasan apa yang ada dari data itu, kemudian itu yang akan kita komunikasikan, yang akan kita pelajari, yang akan kita kaji, dan yang akan kita sampaikan. Lebih dalam lagi, orang terhadap data itu sering lebih mendalam lagi. Orang ingin mengetahui sesuatu di balik fenomena atau gejala yang terungkap di dalam data. Nah, tuntutan ini menguntungkan bagi perkembangan ilmu statistik itu sendiri, yang akhirnya juga mendalami apa yang tersirat di dalam data. Jadi yang dalam bahasa Inggris itu concerns how does one go beyond a given set of data. Jadi statistik juga mengkaji apa yang tersirat di dalam data itu sendiri. Jadi bukan membaca apa yang ada saja, tetapi mengkaji yang tersirat, apa yang ada atau fenomena atau gejala apa yang ada di dalam data itu, lebih dalam lagi, seperti itu. Untuk apa? Bagi seorang peneliti, mengkaji sesuatu yang tersirat di dalam data itu berguna untuk membuat suatu pernyataan tentang populasi berdasarkan data sampel yang ada di tangan. Artinya, di dalam penelitian ada keterbatasan kita untuk mengumpulkan data yang berbentuk sampel, data target, kemudian yang terkumpul itu adalah data sampel atau data yang bisa atau yang dapat kemungkinannya kita ambil, atau data yang sudah ada di tangan. Jadi bagaimana data yang sebagian ini bisa menyimpulkan data secara keseluruhan. Disinilah berfungsi ilmu statistik. Nah, dari sini juga timbul istilah statistik inferensial. Jadi sudah dapat bedanya antara statistik deskriptif dengan inferensial.
Kalau statistik deskriptif itu menggambarkan apa yang ada di dalam data. Kemudian kalau statistik inferensial membuat pernyataan dari data yang terkumpul atau data sampel, dibuat secara kesimpulannya secara populasi. Nah, kemudian bagian B kita bahas tentang metode statistika. Kita ketahui tadi ilmu statistik itu merupakan suatu cara atau suatu metode atau suatu teknik yang dipakai untuk mempermudah penginterpretasian data kuantitatif atau angka-angka. Nah, jadi untuk menginterpretasikan data kuantitatif tadi itu kita gunakan namanya atau kita istilahkan namanya metode statistika. Nah, untuk apa? Contohnya seperti apa? Seperti kita mengorganisasikan data. Misalkan data kita berserak banyak, kemudian bagaimana kita kelompokkan biar mudah, kemudian kita ringkas biar mudah kita membacanya, kemudian biar mudah kita membuat pernyataan yang umum tadi, yang banyak tadi, kemudian kita buat kesimpulannya data, kita buat gambaran data itu seperti apa, kita buat pernyataan dari data itu seperti apa, kemudian kita identifikasi dari data itu yang sama dari karakter ini apa, kemudian yang berbeda apa dari kelompok data yang ada. Nah, di situ gunanya metode statistika. Kemudian bagian C kita masuk populasi dan sampel. Apa itu pula populasi? Nah, tadi sudah disinggung ya. Populasi itu adalah totalitas objek atau objek secara keseluruhan atau individu, tempat pengacuan atau inferensi dibuat berdasarkan pengalaman yang dijumpai di dalam sampel. Namun kalau kita lihat populasi itu ada dua. Pertama ada namanya populasi target, ada namanya populasi tersedia. Nah, kalau kita ketahui populasi target itu adalah totalitas subjek, artinya subjek secara keseluruhan yang kepada subjek itu sendiri seorang peneliti ingin mempelajari sesuatu, ingin membahas sesuatu. Nah, sedangkan populasi tersedia itu merupakan populasi yang dimana saat penelitian berlangsung tersedia atau kenyataan yang dijumpai oleh si peneliti. Jadi ketika dia melakukan penelitian, kemudian ketemu dengan subjek penelitian, sejangkauan dia bisa meneliti, sejangkauan dia bisa menjumpai, itu dinamakan populasi tersedia. Kemudian bagian D, peristilahan. Jadi di dalam ilmu statistik ini ada beberapa peristilahan yang harus kita ketahui dari awal-awal ini. Jadi ada 4 macam ya yang harus dipahami. Pertama itu parameter. Nah, parameter itu besaran yang berkaitan dengan populasi. Kemudian ada istilahnya lagi statistik. Ya, statistik itu sendiri ya. Statistik itu besaran pada tingkat sampel. Nah, jadi kalau berbicara parameter itu kita berbicara tentang besaran populasi. Kalau statistik itu pada tingkat sampel. Kita ketahui tadi sampel itu penelitian yang berupa populasinya berupa populasi tersedia. Jadi kita gunakan istilahnya statistik kalau besarannya. Kemudian ada namanya galat atau kesalahan. Galat atau kesalahan atau di istilah lain juga error ya, sistem error itu penyampelan yang merupakan suatu statistik dari parameter. Nah, jadi misalkan kita mau mengambil sampel dari populasi. Nah, kemudian kita mau mengambil kesimpulan populasi sampel tadi terhadap populasi. Nah, berapa banyak errornya? Seberapa dia menyimpang dari populasi yang ada. Nah, kemudian distribusi sampling atau sampling distribution. Suatu statistik merupakan distribusi model yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Nah, biasanya ini digunakan untuk
pengujian hipotesis untuk membuat kesimpulan uji hipotesis. Nah, bagian E kita bahas tentang skala pengukuran. Jadi ada beberapa skala pengukuran yang harus kita ketahui ya. Pertama, skala nominal. Di dalam skala nominal ini itu belum terjadi pengukuran. Itu pada skala nominal ini itu sekedar mencacah atau perhitungan sederhana. Kenapa? Karena pada perhitungan ini, pada angka ini, itu angka 1 tidak memiliki nilai lebih daripada angka berikutnya yang lainnya. Angka 1 tidak lebih baik dari angka 2. Contohnya apa? Misalkan 1 itu diistilahkan pria, kemudian 2 diistilahkan wanita. Jadi pria belum tentu atau tidak lebih baik daripada pria. Jadi angka 1 tidak lebih baik dari 2 atau pria tidak lebih baik daripada wanita. Kemudian skala interval dan ordinal. Skala interval itu perbedaan antar titik dalam skala harus sistematis. Nah, sedangkan skala ordinal, angka itu telah menggambarkan urutan besar kecil atau sebaliknya, walaupun tanpa pola yang sistematis seperti beda prestasi. Kemudian skala rasio. Skala rasio itu menghasilkan data dengan unit yang paling sempurna sebab memiliki angka 0. Pada pengukuran berskala rasio, maka variabel atau atribut tersebut memang tidak memiliki besaran apapun. Contohnya skala yang kita pakai pada pengukuran timbangan dan meteran. Nah, kemudian bagian lanjutannya itu kita akan membahas tentang komputasi statistik menggunakan Excel. Artinya kita membuat data, bagaimana kita membuat data itu kita gunakan Excel dengan bantuan Excel. Nah, misalkan kita lihat di PowerPoint ini kita buat nomor dulu, kita ketik seperti biasa. Kemudian misalkan nama siswa ya, seperti biasa kita buat nama-namanya. Kemudian IQ-nya berapa, ini misal IQ-nya berapa kita buat, kemudian IPK-nya berapa kita buat. Nah, misalkan contohnya seperti ini, kita ingin membuat data nama-nama mahasiswa, kemudian berapa IQ-nya, berapa IPK-nya. Ini contoh, silakan diketik seperti biasa saja di Excel. Kemudian lagi kita menggunakan formula lagi ya, formula yang ada di Excel tersebut. Maka kita contohkan, misalkan kita mau membuat nama-nama atau data-data mahasiswa atau data-data siswa kita, kemudian kita mencari nilai akhirnya dari data ulangan harian, kemudian UTS, kemudian UAS. Misalkan ada rumusnya yang kita buat, nanti kita tuliskan ya rumusnya apa. Nah, misalkan kita sampaikan saja ya di sini. Misalkan dari ulangan harian itu, misalkan cara mencari nilai akhir 20 kita kali dari ulangan harian ditambah 30 kali UTS ditambah 50 kali UAS. Nah, jadi kita taruh tombolnya di F2 ini, kemudian kita klik sama dengan seperti yang di atas ini ya, sama dengan, kemudian buka kurung 20 kali C2, ini C2, kemudian tambah 30 kali D2 tambah 50 kali E2, kemudian tutup kurung, bagi 100, kemudian ditekan enter, kemudian keluar ini 78,6. Nah, mudah kan? Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti. Nah, setelah kita dapatkan, misalkan ini Ani, nilai akhirnya 78,6. Kemudian bagaimana dengan Budi sampai ke Jono? Itu tinggal kita klik di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka otomatis yang di bawahnya keluar.
Jadi tidak perlu kita tekan rumus seperti ini lagi, cuman sekali rumus, kemudian yang di bawahnya tinggal diklik di sudut bawah kanan ini, kemudian kita tarik, gak kita lepas ya, kita tarik, kemudian pas juga kita lepas gitu. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jadi otomatis ya Budi 72,9, Caca 68,5 dan seterusnya. Ini hasil akhirnya. Mudah kan? Nah, kemudian lagi kita cobakan lagi contoh, maaf ya, contoh penggunaan operator logika Excel. Nah, misalkan yang nilai tadi itu misalkan nilai akhirnya 78,6 si Ani. Nah, kita mau tahu si Ani itu nilainya sangat baik, baik, cukup atau kurang baik. Nah, kita buat ininya dulu, kita buat intervalnya dulu. Misalkan dari 80 sampai 100 sangat baik, otomatis besar dari 80 sangat baik. Kemudian 60 sampai 80 baik, otomatis besar dari 60 baik, dan seterusnya. Kemudian kita buat di sini, kita klik di kategori ini, kemudian kita ini sudah ketikannya ya, kita buat tanda sama dengan, kita buat di ini ya, di G2 ini ya, kita buat di G2 ini, kemudian kita ketik sama dengan if buka kurung F2, ini F2 ya, F2 besar dari 80, kemudian koma, kemudian kita buat sangat baik, dan seterusnya. Kemudian kita klik, kalau sudah dapat maka tinggal kita tarik dan kita dapat hasilnya. Nah, ini juga menggunakan toolpath analisis, tinggal lihat kemudian silakan diklik di sini. Jadi ada beberapa yang akan kita gunakan nantinya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.